Assalamualaikum, selamat datang kembali di podcast Kos Bawa Dopi. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang teramat spesial kayaknya ini. Berasa martabak ya. Sebelum kita memulai podcast kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel channel YouTube Bumi Morowali, dan jangan juga lupa follow di sosial media Bumi Morowali di Instagram dan Facebook. Oke, kita langsung saja ke podcast kita kali ini. Dok, apa kabar dok? Sehat? Sehat, puji Tuhan sehat. Abang gimana, sehat? Boy, sehat sekali, sehat, bugar. Iya. Bisa perkenalan diri dok, siapa saya ini? Oh, perkenalan. Oke. Nama saya Dr. Friselina Nuransi Mandiangan, panggilnya Dr. Seli. Hai Dok Seli. Saya saat ini sebagai penanggung jawab klinik IMIP di klinik PT IMIP iya. gitu. Apalagi yang mau dijelasin? Tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir. Yoi. Aduh, ketahuan dong umurnya. Saya lahir di Palembang 20 Oktober 91. Oh, saya kira 45. Bukan dia. Apa saya kelihatan kayak Ibu Kartini? Bah, tidak, masih SMA, Dok. Oh iya dong. Baru lulus kemarin. Bisa diceritakan, Dok, awal mula bisa sampai di Bawa Dopi? Jadi balik ke tahun 1945 tadi. Canda. Jadi saya mulai di Bahodopi itu 2017 kayaknya. Saya pendidikan FK Unsri, Universitas Sriwijaya dari Palembang. Kemudian di tahun 2016 lulus, tahun 2017 ada lowongan tuh, diajakin teman ke sini. Jadi ya sudah join dan sampailah dengan hari ini bisa ketemu dengan teman-teman sekalian. Gitu. Sudah 4 tahun dok di berarti? Ya kurang lebih. Mau milih jalan ke 5 tahun? Iya, kalau bocah lagi lucu-lucunya ya. Lagi masa merangkak. Iya. Bukan merangkak. Udah mau TK kan ya. Sebelum berangkat ke Bawa Dopi dok, bagaimana ekspektasinya dok tentang ini desa? Kalau kan saya bilang tadi saya diajakin teman ke sini, jadi memang ada dokter duluan, dia udah kerja di sini mungkin sekitar 1-2 bulan. Sempat sih diceritain bahwa ya karena kita kan di kabupaten nih, artinya kota kecil, artinya ya saya pun nggak akan expect yang terlalu tinggi kalau dibandingin dengan kota asal saya kan, ya kebetulan betul. Kota besar kan. Di sini ya kalau bisa dibilang memang belum semaju kota besar, tetapi untuk segala sesuatu itu kayaknya cukup gitu. Kalau perlu apapun cukup gitu. Jadi ya seperti itu deh. Dokter sekarang cuma kerja di klinik saja, klinik IMIP atau buka praktek lain? Kalau untuk saat ini masih di klinik IMIP. Fokus IMIP di. Iya. Kenapa dok? Kenapa enggak mencoba? Janganlah kebanyakan nanti. Kebanyakan apanya? Nanti enggak lah, karena memang ya pengen fokus di klinik aja. Kan dokter sudah 4 tahun tuh, jalan 5 tahun lah. Ada perubahan pola kesehatan dari masyarakat, terkhususnya karyawan? Kalau untuk pola kesehatan sih setahu saya, sepengamatan saya nih, memang orang-orang semakin kesini udah semakin aware, semakin sadar lah dengan kesehatan masing-masing kalau dibandingin dulu. Cuma dari segi jumlah mungkin karena ya perkembangan juga, dalam artian klinik itu kan pelayanan untuk karyawan pabrik. Iya, betul. Karyawan pabrik dan masyarakat sekitar. Betul. Semakin tahun kan jumlah karyawan pun semakin bertambah. Betul. Otomatis ya kita pun mengalami pelonjakan jumlah kunjungan pasien gitu. Betul. Di klinik. Artinya jumlahnya kalau dibandingin dulu sekarang udah jauh sekali jumlahnya. Gitu dari yang dulu masih biasa-biasa saja. Dan itu salah satu challenge tersendiri karena klinik betul. Ya segitu-gitu aja kunjungannya banyak. Gitu deh. Apakah sempat ada rasa penyesalan menjadi dokter di Bawa Dopi nih dok? Menyesal, kalau menyesal itu udah terlalu terlambat ya untuk menyesal. Enggak lah. Dalam artian gini, semuanya itu kan ada tantangannya, ada pengalamannya masing-masing. Kalau dibilang menyesal, saya nggak menyesal sih. Artinya sejauh ini memang apa yang saya jalanin itu nggak mudah lah ya. Ada arah lintangan dan sebagainya. Betul. Tetapi
selama itu dibawa enjoy, selama itu dinikmatin, ya saya sih nggak menyesal so far. Menurut dokter, bagaimana kesehatan masyarakat di Bahodopi? Kesehatan masyarakat, kalau di Bahodopi mungkin karena yang saya alamin di klinik itu fokus saya ke karyawan-karyawan, betul. yang kurang lebih itu kan menggambarkan masyarakat Bahodopi kan. Betul. Karyawan itu bisa dibilang sudah ada perbaikan untuk awareness-nya mengenai kesehatan masing-masing. Tetapi juga ya memang kadang-kadang masih sering dijumpain lah teman-teman yang mungkin kurang terlalu abai, kurang aware dengan kesehatan mereka sendiri gitu. Apalagi balik lagi case-nya kan karyawan. Dalam artian kalau kita sebagai manusia, sebagai individu pengen menjaga kesehatan itu kan harus dilengkapin dari luar maupun dari dalam. Betul. Dari dalam artinya ya kebiasaan kita yang positif, yang sehat itu harus dijalankan. Yang mungkin saya tekankan dalam hal istirahat. Betul. Kalau karyawan kan memang sudah dapat jatah istirahatnya tuh, ada hari off-nya. Nah, mungkin kebanyakan karena mereka pun mengejar supaya ada aspek lain yang mereka pertimbangkan, akhirnya waktu mereka yang dipakai untuk istirahat itu terkadang dikorbankan. Nah, itu tentunya akan ngaruh ke kesehatan mereka. Betul, ini dok, penyakit apa saja yang biasa ditemui di klinik yang paling sering? Penyakit ya, karena klinik itu kan sebenarnya dia FKTP, dia pelayanan primer. Jadi ya penyakitnya tuh penyakit yang umumnya sering dijumpain sehari-hari, kayak batuk pilek, kemudian demam, ada sakit-sakit otot, terus juga ada keluhan lambung, seperti itu. Penyebabnya apa itu dok? Penyebabnya demam rata-rata? Kalau demam, kalau untuk batuk pilek sih sebenarnya balik ke yang pembahasan saya yang di awal tadi, bahwa ada faktor luar, faktor dalam. Kalau faktor luar kan memang kondisi lingkungan mungkin, atau pada saat kayak kemarin pandemi itu lagi banyak kuman yang berkeliaran lah di sekitaran kita gitu, atau kondisi yang kurang higienis gitu. Tapi dari sisi dalam pun kita sebenarnya bisa protek itu dengan menjaga pola makan, pola istirahat, kemudian juga ya bisa dibantu dengan asupan suplemen dan vitamin gitu. Ini dok, kan di dalam pabrik ada anak-anak lagi, ada pekerja yang shift malam. Mungkin ada tips dari dokter supaya lebih menjaga kesehatannya untuk bagaimana kalau mau masuk malam supaya lebih sehat. Iya, tips sih sebenarnya yang penting aware dengan apa yang dirasa oleh tubuh, sama bisa menjaga siklus tubuh itu biar tetap sesuai. Dalam artian gini, kalau shift malam itu kan kita kerja di saat harusnya jam-jam itu tuh jam istirahat. Betul. Tubuh pun kalau bahasa kedokterannya ada irama sirkadian. Betul. Nah, kalau itu ibaratnya tidak sesuai di saat kita harus istirahat, malah bekerja, beraktivitas, ya tentunya akan ada suatu mungkin proses abnormal yang terjadi. Nah, diimbanginnya dengan ya dibalik, disesuaikan. Tubuh jam tersebut harus istirahat. Artinya istirahatnya dialihkan di jam tidak kerjanya, mungkin di siang hari atau di pagi harinya istirahat. Jangan dijor udah tahu shift malam tapi pagi sampai sore malah mungkin keluyuran kemana gitu, nongkrong ke sini, nongkrong ke situ. Memang asik, tapi kan ya perlu diingat harus tanggung jawab lah terhadap pekerjaan masing-masing. Ini dok, adakah kisah-kisah lucu yang pekerja datang cuma minta SKS padahal tidak sakit? Kan kebanyakan begitu tuh. Mungkin ada kisah yang dokter, kayaknya tidak, saya lupa ini kisah ini. Pernah sih, jadi kalau sekarang kan karena saya banyakkan di balik layar nih, betul, sebagai penanggung. Dulu waktu saya masih pelayanan di Poli, itu pernah, memang SKS ini gimana ya bilangnya, salah satu komoditas ya, salah satu produk yang mana banyak peminatnya, ya kan, mengakui semua kan? Saya yakin itu, semua orang menginginkan SKS gitu, apapun alasannya, jawabannya adalah SKS. Jadi pernah suatu ketika saya jadi dokter poliklinik, kemudian ada pasien nih, dia dengan keluhan yang sebenarnya kalau berdasarkan pemeriksaan nggak ada apa-apa, sehat, normal aja, tetapi dari yang bersangkutan saya
nggak kuat dok, pokoknya yang benar-benar udah memelas mah, saya nggak kuat nih, nanti kalau ada kenapa-napa di dalam dokter mau tanggung jawab. Udah begitu ngomongnya. Ya sudah, akhirnya dengan pertimbangan saya kasihlah istirahat 1 hari SKS kan. Itu saya pelayanan pagi. Sudah, biasanya kan pelayanan pagi selesai di siang, sorenya tuh kosong. Nah, saya sempat jalan-jalan tuh ke sekitaran klinik lah pokoknya. Kita mau jajan apa. Terus di dekat pas di dekat itu memang warung itu dekat laut. Dan ketemulah si karyawan tadi, posisi melihat saya, terus saya cuma tahuan ya gitu. Jadi ya mau dia apa, udah ketahuan ketangkep basah, cuma kan ya namanya SKS nggak bisa ditarik lagi. Iya. Cuma kan jadi catatan ya, kamu bohongin saya ya, saya suka dibohongin. Iya. Sebenarnya semuanya itu ada sebab akibatnya sih. Iya, Maksudnya kita percaya dengan pasien dan kita menginginkan yang terbaik, bahwa kalau kamu perlu istirahat ya kita kasih. Betul. Tapi kalau betul kalau salah arti, salah guna kan ya dari dokter, tim di klinik pun ngerasa aduh kok begitu sih, kok kita dimanfaatin. Kesel kan, sebel. Kalau dalam mengobati pasien dok, ada kisah unik? Takut jarum, takut lihat darah. Kalau sampai takut lihat darah sih enggak ya, cuma mungkin mungkin yang saya cerita ini cerita teman saya, cuma saya ngelihat sendiri. Jadi kan kalau dulu kan memang ada dokter lain tuh, memang nggak banyak tuh, mungkin baru 3 atau 4 orang. Nah, salah satu dokternya itu ya tahu sendiri kalau dokter kan pelayanan dia kasih obat, kasih terapi, ada yang ibaratnya dia yang nyuruh untuk oh ini pasien disuntik ini aja, pasien ini suruh minum ini. Begitu ada donor ya atau ada pemeriksaan darah waktu itu massal untuk seluruh karyawan klinik, dokter itu yang takut disuntik. sampai kayaknya dipegangin oleh teman-teman yang lain itu 2 atau 3 orang biar bisa nyuntik dokter ini doang, sampai jadi dia gitu. Ada sehari-harinya dia yang iya kamu disuntik ya, kamu harus disuntik ini kalau mau sehat harus begitu. Kenyataannya ya agak miris ya, cuma ya dokter juga manusia sih. Betul. Intinya gitu. Ini dok, kan di dalam masa pandemi ini ada varian baru yang baru-baru ini apa Omikron apa? Ya Omikron. Bagaimana pendapatnya dok tentang ini Omikron? Omikron. Iya. Ya. Ada Omikron, ada Tante Mikron enggak? Saya bercanda itu ya. Itu Omikron. Jadi memang varian baru, benar. Kalau varian ini bisa dibilang baru lah ya. Kita baru dapat beritanya, baru juga ada berita bahwa sudah masuk ke Indonesia, 1 orang teridentifikasi positif. Pada dasarnya sih ya Omikron ini masih merupakan virus yang sama, virus COVID, cuma mungkin beda di struktur anatomi, beda di kemampuannya, tapi sama COVID. Dan berarti untuk penanganannya sebenarnya pada dasarnya sama seperti yang udah kita lakuin selama ini, dengan jaga protokol kesehatan, terus juga jangan lupa vaksin. Karena memang dari beberapa temuan penelitian vaksin itu terbukti meningkatkan kekebalan kan, dalam artian kita nggak akan semudah itu untuk terinfeksi oleh COVID. Nah, untuk Omikron sendiri karena dia baru, jadi memang belum banyak data-data yang ditemuin terkait dengan varian ini. Gitu. Ini dok, kembali ke kehidupan sosial ini. Ini dokter mungkin termasuk salah satu golongan yang sulit diajak nongkrong karena mungkin waktu dan apakah kendala tuh. Tapi menurutnya dokter bagaimana? Apakah gimana ya? Apakah kalau dibilang sulit nongkrong sih enggak juga. Kalau diajakin mah saya mah ayo aja. Ayo, apalagi meluncur. Ya, gas aja. Cuma memang kendalanya di waktu ya. Kadang di saat orang udah rehat terus ternyata nggak match dengan jadwalnya. Tapi di satu sisi ya memang kebetulan saya nggak terlalu suka yang jalan kemana-mana gitu sih. Jadi ya
memang anaknya kalau ibaratnya kalau kuliah dulu kupu-kupu lah. Kuliah pulang. Gitu. Tapi kalau diajakin gaul mah ya ayo. Aja lah. Gas. Ini kan dok lagi berjamuran ini sekarang di Bodopi Klinik. Bagaimana pendapatnya dokter tentang banyaknya klinik sekarang di Bodopi? Ini sebenarnya ada dua sisi ya. Betul. Dalam artian gini, kalau sisi positifnya adalah artinya lebih banyak lagi cakupan pelayanan kesehatan yang bisa diberikan ke masyarakat kan. Jadi orang-orang tuh bisa lebih mudah untuk mengakses kalau butuh, oh saya sakit nih, saya perlu berobat, daripada misalnya harus ke klinik ternyata di situ rame kan. Jadi bisa ke klinik-klinik sekitar gitu. Tapi di sisi lain dengan semakin banyaknya klinik ini sebenarnya yang jadi concern adalah jumlah SKS-nya pun semakin banyak yang datang ke klinik. Betul, itu aja sih. Sebenarnya sih bukan kerugian ya. Aspek ini mungkin lebih jadi pertimbangan untuk perusahaan. Kalau untuk klinik kan kita pada dasarnya kita adalah pelayanan kesehatan. Betul. Kalau memang pasien membutuhkan itu dalam artian istirahat atau butuh berobat sekian untuk durasi yang sekian lama, ya kita pun akan memberikan rekomendasi untuk itu, nggak menahan-nahan. Gitu. Ini dok, adakah strategi atau kiat-kiat untuk masyarakat Bodopi dalam menjaga kesehatan? Strateginya ya, apalagi di daerah-daerah industri begini yang debu sana sini, polusi. Betul. Jadi sebenarnya nggak ada strategi khusus sih mas. Pada dasarnya dimanapun kita berada, ya selalu ingat untuk menjaga kesehatan sama jaga kebiasaan baik. Jadi kalau kita udah istirahat cukup, pola makannya juga diperbaikin. Pola makan tuh nggak cuma sekedar pilihan makan ya. Saya udah makan nasi sama daging hari ini, sudah cukup gizinya. Belum tentu begitu. Tapi juga waktunya sebisa mungkin di setiap hari itu ya di jam-jam yang sama, supaya yang tubuh itu metabolismenya baik, sehingga kesehatan pun daya tahan kita pun terjaga gitu. Sama ya biasain suplemen dan vitamin sih. Kira-kira dok, apa saja yang diperlukan atau dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Bodopi? Yang pasti kesadaran masing-masing individunya. Kalau mereka sadar bahwa mereka perlu itu, sama mereka sadar untuk melakukan itu, ya tentunya pasti ya kesehatan di Bodopi ini harusnya sih terjaga ya. Ini kan dokter sudah 4 tahun toh? Iya ya? Sudah 4 tahun. Iya. Lucu dokter, kenapa enggak jadi penjual pulsa dok? Papa saya nyuruh jadi petinju. Aku mau tanya dong, kan nggak tahu ya, maksudnya ya aku dengar aja teman-teman karyawan tuh kebanyakan kena ISPA. ISPA sendiri tuh apa sih? Terus bagaimana sih cara pengobatannya itu seperti apa? ISPA, kalau ISPA itu sebenarnya singkatannya infeksi saluran pernafasan akut. Bukan atas ya, akut. Jadi memang dia berbagai gejala pernafasan yang terkait dengan pernafasan, sistem pernafasan kita itu terjadi, bisa jadi karena memang pengaruh dari virus atau dari kuman lain, atau bisa jadi karena memang ya sekedar karena daya tahan tubuh yang menurun aja. Kebanyakan kasusnya kita itu sebenarnya karena ya kondisi tubuh yang sedang menurun gitu, dan mungkin diperparah juga dengan dia harus bekerja, membutuhkan energi yang berlebih, sedangkan kondisi lagi nggak fit, gitu kan? Ya paham lah kalau kita kurang tidur pun aja udah bikin besok paginya keliengan kan, apalagi kalau nggak dibiasain untuk menjaga itu, otomatis kita lebih rentan terhadap virus-virus yang ada di sekitar. Normalnya sih memang ada virus itu, tapi kalau daya tahan tubuh bagus, kita nggak akan mudah sakit. Tuh. Nah, kalau ISPA ini sendiri sebenarnya memang banyak gejalanya. Ada yang batuk pilek, ada yang mungkin demam, rasa meriang, nggak nyaman, sakit tenggorokan, batuk-batuk dan lain sebagainya. Itu sebenarnya itu tidak memerlukan penanganan khusus sih. Dalam artian dia karena kebanyakan virus adalah self-limiting disease, jadi dia punya masanya.
seiring dengan tubuh itu makin kuat daya tahannya, dia akan sembuh dengan sendirinya. Tapi memang fenomenanya kebanyakan mungkin ya entah memanfaatkan momen atau entah tidak tahu cara menanggulangin ISPA ini, sehingga mereka pun datang ke klinik dan minta penanganan lebih lanjut. Padahal sebenarnya bisa iya, berobat mandiri pun bisa gitu. Obat alaminya apa itu, Dok? Istirahat di air putih juga. Banyakin air putih, kurangin makanan gorengan, ngerokok dan lain sebagainya. Pokoknya lakukanlah hal yang bisa memperbaiki daya tahan tubuh. Setengah itu kurang-kurangin merokok, teman-teman. Iya, kelihatan pada nyembunyiin rokok-rokok. Iya, betul. Pahlawan ini pendapatan negara. Negara ya. Terima kasih. Ini dokter belum bisa tanya spesialis apa, dokter? Saya masih dokter umum. Maksudnya dokter umum. Ini dok, muka bertanyain dok. Boleh. Tentang... Saya jawab nggak? Ya, betul cocok menonton jadi penjual pulsa. Dok, apa kalau obat alami atau obat yang di apotika yang untuk bagus penambah rambut? Untuk penyubur rambut, penambah rambut. Waduh. Penyubur rambut. Kalau untuk penyubur rambut itu mungkin bisa dicoba dengan pupuk ya. Enggak. Saya bercanda. Sebenarnya sih kalau untuk penyubur rambut itu dibilang penyubur rambut, dia mungkin dari obat tersebut dia nggak numbuhin, misalnya daerah yang botak ini dia akan tumbuh lagi tuh enggak, karena sudah ada sel-sel rambut, udah ada batasan areanya. Jadi dia akan tumbuh di area situ, tapi dia mungkin akan menebalkan rambut-rambut yang ada. Yeah. Jadi kelihatan, tebel nih, subur gitu. Oh, iya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau untuk merek saya nggak gitu apel ya, soalnya saya nggak jualan. Coba di toko sebelah. Ini dok, dalam 4 tahun ini sudah berapa kali pulang? Pulang ke Palembang? Sudah banyak-banyak Mi? Sudah banyak-banyak 4 tahun. Saya kan tiap 3 bulan, tiap 2,5 bulan, 10 minggu kerja, 2 minggunya off. Oh. Jadi saya pulang ke rumah orang tua. Ini kan dokter sebagai penanggung jawab di klinik tuh. Apa saja suka dukanya dok? Sukanya mau dulu, enaknya. Sukanya apa ya? Sukanya mungkin saya punya kesempatan untuk menjalani suatu hal yang mungkin nggak diajarin dulu di pada saat saya kuliah, karena kan kedokteran terus tiba-tiba harus mengambil alih manajemen gitu, memahamin bahwa tiap karakter orang tuh beda-beda, ketemu masalah bagaimana menanganinya. Itu salah satu tantangan, tapi saya juga senang karena saya bisa bersosialisasi. Bisa ketemu banyak orang, banyak link, banyak kenalan lah jadinya. Banyak relasi. Gitu. Dukanya mungkin nggak ada sih, saya mah bahagia aja dengan pilihan saya sekarang. Kalau goals yang sudah tercapai tahun ini? Goals yang sudah tercapai apa ya? Atau itu mau goals yang akan datang? Oh ya, yang akan datang, karena kalau ibaratnya kan tahun baru itu penuh dengan resolusi, tapi akhirnya dipending terus untuk tahun depan ya. Ya sebenarnya sih salah satu keinginan yang sampai dengan saat ini mungkin belum kesampaian aja, ya mau ngelanjutin sekolah lagi. Ya kan dokter umum, tadi kan abang nanya dokter spesialis. Nah untuk jadi dokter spesialis itu dokter umum harus sekolah lagi. Nah, beda-beda tergantung dari pilihan bidang studinya. Nah rencana dokter mau pilihan apa? Kasih tahu nggak ya? Dokter hati kah, dokter cinta kah, spesialis cinta, dokter spesialis SKS aja gimana? Wih bagus itu. Kayaknya lumayan tuh. Disayang kita sama Nana dok. Itu tadi cuma seminggu ya. Iya, kayaknya banyak yang nyari nanti ya. Kalau pilihan sih banyak bang, ada spesialis bedah, spesialis radiologi, anak gitu-gitu kan yang rumah sakit. Tapi untuk sekarang yang paling mungkin permintaan saya ke radiologi kali ya. Radiologi. Kalau radiologi apa itu dok? Yang ronsen, baca ronsen. Oh. Ya. Jadi saya bisa baca apa yang ada di dalam hati abang. Wih, ngeri. Organnya maksudnya ya. Saya kira ada jantung, ada paru-paru gitu. Masih ada pertanyaan?
saya kan jadi seorang bapak tuh punya anak, misalkan anak saya bawa ke sini tuh, kenapa ya kok pelayanan yang khusus spesialis anak tuh masih jarang ya di sini? Tuh, alasannya apa ya? Di Bahodopi maksudnya? Iya. Ya, kalau untuk spesialis anak sih memang untuk saat ini kalau di Bahodopi setahu saya baru ada di rumah sakit. Karena memang untuk secara pembagian klasifikasi vaskesnya itu klinik kan memang isinya dokter umum rata-rata. Nanti berjenjang lagi ada klinik utama, pratama, baru ada rumah sakit. Nah, di level rumah sakit baru ada dokter spesialis, termasuk juga dokter spesialis anak. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan dokter spesialis anak untuk buka praktek pribadi, praktek mandiri di sini. Cuma mungkin ya belum aja kali ya, belum ada ininya. Atau mungkin saya sekolah anak aja biar saya bisa. Mungkin itu bisa masukkan. Karena kan mengingat banyak ya pertambahan apa? Iya, betul. Iya, benar. Meskipun memang mayoritas kan usia produktif ya, dalam artian karyawan tuh, tapi anaknya juga tidak kalah banyak. Jadi ya mohon doanya aja lah buat saya bisa lancar nanti sekolah. Ini Dok, ada pertanyaanku ini. Dari tadi sekali saya mau tanya awal pembuka. Status hamil Dok. Oh. Taken apa single atau Saya sampai dengan saat ini masih single sih. masih single? Iya. Nanti saya rilis album. Oh iya, emang dokter Sira suaranya bagus loh. Oh, astaga. Pantasan. Enggak, barusan saya bercanda loh. Jangan dianggap serius loh. Aduh. Oh, singlenya bercanda juga? Atau serius itu singlenya? Enggak, itu beneran. Serius. Oh, siapa tahu pemirsa. Ada kriteria mungkin. Ya, yang penting laki-laki aja. Ini Dok, kan 4 tahun terpisah ya maksudnya LDR-an lah sama orang tua tuh. Bagaimana cara mengatasi rindu? Oh iya. Karena rindu tuh yang bikin banyak perantau gagal. Aduh, nggak tahan LDR Iya, ya. betul. Sebenarnya saya juga bertanya-tanya apa saya dirindukan oleh orang tua karena jarang ditanyain. Enggak. Kebetulan mereka memang orang tua saya bukan orang tua yang terlalu protektif dengan anaknya, tapi untuk menjaga keharmonisan keluarga, jadi sekaligus juga mengupdate kondisi saya. Karena walau bagaimanapun kan saya terpisah pulau nih, jauh. Jadi ya rajin komunikasi sih yang penting. Mungkin at least 1 minggu sekali sering video callan bareng. Kebetulan ada adik saya pun merantau tuh di Jawa. Kan keluarga di Sumatera, ada yang Jawa, saya di Sulawesi. Jadi kita video call antar pulau gitu kan. Tiap minggu ngobrol apa gitu, walaupun nggak penting tapi ngobrol lah gitu. Iya. Yang jelas ngobrol. Betul, komunikasi itu harus tetap intens. Betul. Nggak cuma ke pacar tapi juga ke Betul. keluarga. Ini Dok, kan sebelum dokter ke Bahodopi, ya pasti minta izin orang tua lah tuh. Bagaimana dulu orang tua sehingga bisa izinkan dokter ke sini? Iya, Perantauan pertama mungkin ini. Betul. Toh? Saya Apalagi perantauan pertama perempuan lagi. Iya betul, saya juga makanya saya bertanya-tanya kenapa saya dilepas begitu aja ya. Udah anak perempuan pertama belum pernah kemana-mana, tahu-tahu dilepas gitu ya. Ya puji syukurnya, artinya kan orang tua percaya dengan saya bahwa saya mampu nanti untuk ya beradaptasi lah dengan kondisi apapun yang ada di tempat tujuan Betul. nanti. Minta izinnya sih sebenarnya nggak begitu sulit ya, cuma sekedar ngomong aja bahwa saya mau bekerja, intinya kan mau pelayanan. Kalau di namanya dokter, kalau di kota besar itu mungkin udah terlalu banyak dokternya. Iya, betul. Akan lebih baik kalau ya kita datang ke daerah-daerah, kemudian ya melakukan pelayanan di situ gitu. Jadi mereka oke, dan kebetulan kan memang orang tua saya memang ada basic. Memang papa dari Sulawesi Utara. Iya. Jadi mungkin saya tahu Sulawesi, ya udah silakan ke sana gitu. Walaupun belum pernah ke Morowali sih. Itu yang pertama, dan dari kecil sampai dengan kuliah saya di Palembang. Palembang terus. Selalu ke Palembang. Pokoknya perantauan pertama Bahodopi. Sekalinya pergi ya jauh gitu. Jauh. Pengen ke Amerika cuma belum nyampe aja sih. Jadi kita Sama- mulai dengan Morowali. Siapa tahu ada rumah sakit di Amerika. Ada Iya, kontaknya boleh. nanti. Iya. please. Take me. Ini Dok, apa fasilitas mungkin yang disediakan untuk dokter tuh? Ada yang kurang mungkin atau ada yang harus ditambah fasilitas untuk dokter pribadi?
maksudnya untuk keperluan pribadi nih. Betul, keperluan pribadi. Entah tempat tinggal kah, kendaraan kah, atau apa? Sejauh ini kalau dari tempat tinggal sama kendaraan sih sudah cukup ya. Kita yang karyawan di klinik itu kita udah ibaratnya dibantu lah, dilengkapi dengan antar jemput, mobil panter, dan sejauh ini memang belum ada keinginan dari kita untuk punya helikopter atau jet pribadi. Jadi itu udah cukup sih. Untuk lebih menjangkau ke pelosok-pelosok daerah. Nggak apa-apa, pakai mobil aja. Kalau kan paling enggak kalau mesti ini bisa nebeng DT atau gimana gitu. Jangan susah lah. Kita harus ya terima lah, bersyukur dengan apa yang ada. Cukup. Ini Dok, mungkin ada harapan atau yang mau disampaikan kan dokter sebagai penanggung jawab klinik loh, untuk ya bisa lah dibilang anak-anak anggotanya bos, anggotanya di klinik, apa yang mau disampaikan yang belum sempat tersampaikan. Ya, ke karyawan. Yang suka berobat. Ya. Banyak sekali kayaknya. Oh enggak juga sih. Ya. Bisa enggak apa-apa sih, lama juga ini. Iya, masih lama ya. Sampai malam bisa kan ini kan ya. Saya juga kosong sampai malam kok. Apa ya, kalau untuk pesan ke karyawan atau ke pasien yang berobat sih sebenarnya mungkin dari yang pembahasan yang sebelumnya, bahwa kalau kita berobat ke klinik, kami yang di klinik, para petugas kesehatan itu tentunya akan memberikan yang terbaik untuk pelayanan, untuk mengobatin apa yang menjadi keluhan dari teman-teman sekalian, dari para pasien. Tetapi ya balik lagi, tolonglah niat baik untuk melayani itu ya jangan dimanfaatkan, disalahgunakan tanda petik oleh teman-teman untuk mendapatkan hal-hal yang mungkin dianggap bermanfaat bagi teman-teman gitu. Jangan disalahgunakan lah niat kita itu, karena kita niat benar-benar ya untuk membantu sih. Itu aja. Pertanyaan terakhir Dok. Boleh. Terakhir, enggak apa-apa sih terakhir. Enggak apa-apa terakhir. Andok, wejangan untuk orang perantau-perantau yang baru mau ke Bahodopi. Kan untuk saya juga Dok perantauan pertama ini. Oh iya, dari mana Bang? Iya, ya udah cerita aja gimana dari awal. Sekarang kita ganti. Pesan-pesan Dok untuk orang yang baru mau ke Bahodopi, yang perantau-perantau yang baru mau ke Bahodopi. Dari seluruh daerah ini artinya ya? Dari semua segala penjuru mata aing dunia. Luar biasa. Kalau kesini jangan lupa ada swab antigen sebagai syarat perjalanan. Enggak lah. Pesan-pesan untuk perantau saya Dok. Kalau untuk perantau apa ya? Mungkin kalau untuk yang teman-temannya yang baru datang ya, kemana bumi dipijak di situ langit dijunjung, betul? Iya. Artinya ya setiap daerah, setiap tujuan kita itu kan ada tata caranya, ada aturan, adat istiadat dan lain-lain. Ya harap diikuti supaya kita bisa beradaptasi dan hidup dengan damai lah di sini. Terus juga untuk Bahodopinya itu sendiri, karena kita udah dari 2017 sampai dengan sekarang yang saya amati itu perkembangannya udah cukup pesat, udah cukup baik. Dalam artian ya bersyukurlah kalian yang datang ke sini, karena sekarang semua itu rata-rata udah bisa ditemukan. Apa yang kalian pengen, kecuali jodoh sih saya belum ketemu aja sih itu. Apa yang kalian pengen itu ada di Bahodopi. Nanti mau ada take me out Bahodopi Dok. Oh gitu ya. Mau ikut peserta pertama. Waduh. Jangan nanti saya out pertama, nggak enak juga kan. Wah, well, thank you Dok. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah bisa. Nanti diundang lagi bisa? Boleh. Disesuaikan. Hubungin aja manajer saya. Terima kasih banyak nih Dok. Terima kasih telah menonton podcast kita pada hari ini. Thank you dan see you the next podcast.